Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali untuk adik-adik, bapak ibu, rekan-rekan dalam pembelajaran kali ini. Yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Ekstremitas itu pada hakikatnya ada dua, yakni ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Video kali ini akan menjelaskan dan menjabarkan kepada Anda sebagaimana ini menjadi bahasan yang ada pada Nurseline TV yang akan memberikan penjelasan lengkap tentang tulang apa saja yang membentuk ekstremitas superior dan tulang apa saja yang membentuk daripada ekstremitas inferior. Untuk hal tersebut, maka untuk pertama kali ketika saya menyebutkan superior berarti dia berbicara tentang ekstremitas pada bagian atas. Superior itu atas, sementara inferior itu adalah di bawah. Lengkapnya daripada memposisikan daripada anatomi itu bisa ditonton pada video sebelumnya yang menjelaskan tentang arah dan posisi daripada anatomi. Nah, saat ini kita sudah masuk pada pembahasan yang lebih lengkap pada saat kita mau mencari tahu tentang apa saja tulang yang membentuk daripada ekstremitas-ekstremitas tersebut. Baik, kita langsung saja untuk pertama kalinya adalah kita membahas mengenai ekstremitas superior. Ekstremitas superior itu ada dua. Ekstremitas itu atau alat gerak bagian atas itu ada dua, yakni ekstremitas superior dextra dan ekstremitas superior sinistra. Ekstremitas superior dextra adalah merupakan alat gerak bagian atas tubuh atau lengan itu yang ada pada sisi kanan. Nah, yang ada pada video ini adalah ekstremitas superior dextra atau alat gerak atas kanan. Apa saja yang membentuk daripada tulang-tulang pada ekstremitas superior dextra? Mari kita lihat. Yang pada bagian atas itu namanya scapula. Jadi ini namanya scapula. Scapula atau tulang belikat. Tulang belikat ini dia bentuknya ekstremitas superior ini. Lalu kemudian pada bagian depannya ada namanya clavicula. Clavicula atau tulang bahu. Jadi ada scapula, ada clavicula. Lalu ada tulang yang besar, yang panjang pada bagian yang berhubungan dengan scapula dan clavicula itu namanya humerus atau tulang lengan. Tulang lengan atas. Kemudian setelah tulang lengan atas maka kita ke bawah lagi. Di sini ada dua tulang. Posisi tangan ini adalah menghadap ke posisi kanan, di mana yang paling kanan itu adalah merupakan ibu jari. Nah, kita lihat yang membentuk tulang lengan bawah, yakni yang paling luar namanya radius atau radial. Radius atau radial. Ini adalah biasa disebut dengan radius atau radial. Kemudian di sampingnya adalah ulna. Ya, di sampingnya adalah ulna yang ada pada bagian dalam. Setelah kita mengetahui antara humerus, kemudian radius dan ulna, maka selanjutnya pada bagian bawah yang berhubungan dengan radius dan ulna itu adalah ada beberapa tulang yang membentuk telapak tangan. Yang pertama yang berhubungan dengan radius dulu itu adalah scapoid atau scapoideum manus dextra. Kemudian ada lunatum, kemudian di sini ada capitatum dan juga ada trapezoideum. Kemudian ini adalah trapezium. Lalu di sini ada hamatum dan bagian kecilnya adalah pisipon. Lalu kemudian pada bagian depan setelah pergelangan tangan itu ada yang membentuk telapak tangan. Telapak tangan itu adalah metacarpalia
Metakarpalia terdiri dari 4, metakarpalia 1, kemudian metakarpalia 2 yang membentuk daripada telunjuk, kemudian metakarpalia 3 yang membentuk daripada tengah jari, dan metakarpalia 4 yang membentuk daripada jari manis, dan metakarpalia 5 yang membentuk daripada kelingking. Setelah membahas daripada metakarpalia, karpalia, metakarpalia, kemudian selanjutnya adalah yang setelah metakarpalia pada bagian depannya yang membentuk jari-jari, itu ada beberapa tulang. Pada ibu jari dibentuk dengan phalanx proximalis. Ingat kata phalanx proximalis, kemudian di depannya adalah phalanx distalis. Ingat kata posisi daripada proximalis dan distalis, bahwa proximalis adalah yang dekat dengan arah tubuh, sementara distalis adalah yang menjauhi tubuh. Untuk lengkapnya tentang bagaimana posisi-posisi anatomi dan arahnya itu silahkan ditonton pada video yang lain. Yang jelas ini adalah phalanx proximalis, lalu di sini adalah phalanx distalis. Kemudian pada telunjuk itu ada 3 jari. Yang pertama namanya phalanx proximalis, lalu setelahnya itu adalah phalanx media atau di tengah, lalu di ujungnya adalah phalanx distalis. Jadi kita sudah mulai mengetahui bahwa pada hakikatnya jari-jari itu terdiri dari phalanx proximalis dan phalanx distalis. Tetapi pada 4 jari mulai telunjuk, kemudian jari tengah dan juga jari manis dan jari kelingking itu terdiri dari phalanx proximalis dan phalanx medialis serta phalanx distalis. Ini juga berlaku pada phalanx proximal yang berlaku pada jari tengah, yakni phalanx proximal, kemudian medial, kemudian distal. Semuanya seperti itu. Oke, sama. Nah, demikianlah untuk satu bagian dulu yang ada pada ekstremitas superior dextra yang kita bahas. Kita ulangi sekali lagi supaya mempermudah, yakni tulang-tulang yang membentuk daripada ekstremitas superior dextra itu adalah terdiri dari skapula atau tulang belikat yang ada pada bagian belakang, kemudian clavicula yang membentuk daripada tulang bahu, kemudian ada humerus, kemudian berikutnya adalah ada radius, ada ulna, kemudian ada karpalia. Ini karpalia semua membentuk ini karpalia. Ini semua karpalia. Kemudian metakarpalia 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kemudian ada phalanx distal, kemudian phalanx proximal dan lain sebagainya. Itu untuk ekstremitas superior. Selanjutnya kita akan masuk untuk menjelaskan mengenai ekstremitas inferior. Jika sebelumnya kita membahas mengenai ekstremitas superior atau alat gerak atas, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai alat gerak bawah atau ekstremitas inferior. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah ekstremitas inferior dextra atau alat gerak bawah kanan. Ada beberapa tulang yang membentuk daripada ekstremitas inferior atau alat ekstremitas pada bagian bawah, yakni yang membentuk daripada kaki. Yang ada di depan rekan-rekan, Bapak, Ibu, dan adik-adik ini adalah ekstremitas inferior dextra atau alat gerak bawah kanan atau kaki kanan. Apa saja tulang yang membentuk daripada kaki kanan? Mari kita mulai untuk melihat satu persatu. Pada bagian atas, ini namanya os coxae dexter karena dia adalah os coxae pada bagian kanan atau tulang panggul. Kemudian selanjutnya pada bagian bawah itu ada tulang yang masuk pada os coxae, yakni namanya adalah os femoris atau tulang paha. Jadi tulang paha, os femoris. Pada bagian os femoris di bawahnya, sebelum kita menunjuk itu tulang yang kecil, maka kita melihat dulu tulang kering, ya. Kita lihat dulu tulang kering. Tulang kering apa namanya? Tulang kering itu adalah tibia. Tulang kering itu adalah tibia. Ini yang biasanya kuat kalau untuk pemain bola. Tibia, tulang kering. Apalagi kalau dia back, harus kuat-kuat dia punya tulang kering, karena ini adalah yang menopang utama daripada tubuh. Lalu pada bagian belakang daripada tulang kering itu pada bagian posterior belakang
posterior radialis itu ada tulang yang bernama tulang fibula atau biasa disebut dengan tulang tibia. Itu ada tulang kecil ini namanya patella. Jadi biasa kalau kita berdiri maka patella ini akan menyesuaikan diri. Patella ada yang kecil-kecil di depan, itu di depan daripada kita punya lutut, itu namanya patella. Lalu kita ke kaki. Setelah kita menjelaskan mengenai patella, maka kita ke bagian kaki. Ada tumit, ini yang mengarah condong ke belakang. Ini tumit dulu yang kita mau cari tahu, ini supaya jelas. Tumit itu namanya apa? Itu namanya calcaneus. Nah, pada bagian depan setelah calcaneus itu, kalau tadi adalah carpalia, maka ini adalah tarsalia. Tarsalia, membentuk tarsalia itu beberapa tulang, ada talus, kemudian ada os naviculare, kemudian di sini ada cuneiform, kemudian cuneiform intermedium pas dextra, kemudian cuneiform lateral pas destra, kemudian cuboideum pas destra, yang biasa disebut merupakan kumpulan yang membentuk daripada tarsalia. Lalu pada bagian depan daripada tarsalia ada tulang-tulang yang membentuk namanya metatarsalia. Metatarsalia 1 seperti urutannya tadi, pada bagian itu namanya metatarsalia 1. Kemudian metatarsalia 2, metatarsalia 3, kemudian metatarsalia 4 dan metatarsalia 5. Selanjutnya di sini ada di bagian depan setelah metatarsalia itu adalah phalanx proximal, tetap juga namanya phalanx proximal. Kemudian ada seperti yang ada pada tadi pada telapak tangan, phalanx proximal. Kemudian ada phalanx distal, kalau dia terbagi 3 ada phalanx proximal, phalanx medialis dan phalanx distal. Begitu semua 4 daripada jari yang menjelaskan tentang nama-nama daripada nama anatomi pada ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Untuk memudahkan kita kembali, maka kita kembali menjelaskan tentang nama-namanya daripada tulang yang membentuk ekstremitas inferior dextra. Yang pertama itu adalah os coxae atau tulang panggul. Kemudian yang kedua adalah femur, os femur. Lalu berikutnya ini yang kecil namanya patella. Lalu kemudian tulang kering namanya tibia, lalu tulang betis namanya fibula, lalu tumit namanya calcaneus, lalu berikutnya adalah ada tarsalia dan lain sebagainya. Kemudian setelah tarsalia maka ada metatarsalia. Kalau misalnya di tangan itu dia telapak kaki, ini kan metatarsalia. Kalau dia telapak tangan namanya metacarpalia. Metatarsalia 1, metatarsalia 2, 3, 4 sampai 5. Lalu kemudian jari kaki itu namanya phalanx proximal, seterusnya dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi bagian-bagian daripada tulang yang penting untuk Anda hafalkan untuk mengetahui daripada jenis-jenis dan nama tulang pada ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik daripada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.